Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sekalian, alhamdulillah kita di malam hari ini dipertemukan lagi dalam program Abung. Anda bertanya, Ustadz menjawab, yang hari ini alhamdulillah tanggal 5 Oktober yang bertepatan dengan 28 Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah pun hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah Atum tanyakan beberapa waktu lalu, dan alhamdulillah kami sudah himpun. Insya Allah akan dibahas pada malam hari ini bersama guru kita, Ustadz Dr. Fauzi Hamid Rasulullah LCM PDI. Dan bagi Antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan Antum tulis pertanyaannya di kolom komentar di YouTube maupun di fanpage Paling Maji, maupun yang punya nomor WhatsApp kami, silakan tulis pertanyaan, kirimkan ke kami. Insya Allah akan kita bahas bersama-sama permasalahan yang Antum punya. Baik, pada malam hari ini guru kita sudah ada di samping kita di studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin Antum ada prolog sedikit sebelum kita mulai membaca pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya, teman-teman sekalian pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan terus, ya, pekan ini dan seterusnya sudah mulai nampak kehidupan sedikit agak normal. Di Bali pun sudah mulai macet. Di Bali pun sudah mulai macet, ya, jalan-jalan ini sudah mulai buka pertokoan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera berakhir, dan selalu berdoa, saling mendoakan, insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya kami juga informasikan bahwa pertanyaan yang masuk dalam program Abung yang pada edisi tertentu, silakan antum lihat di deskripsi di pada YouTube. Alhamdulillah di sana sudah kami sertakan pertanyaan-pertanyaan yang sedang kami bahas atau yang sudah kami bahas, sehingga jawabannya ada di YouTube di channel Bali Mengaji. Tapi Ustaz, kita bacakan saja pertanyaan pertama ini Ustaz, dari Fulan di Jayapura. Masya Allah jauh sekali Ustaz, Papua. Masya Allah, Papua ini. Baik, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mau tanya tentang rumah tangga saya. Saya bekerja di Jayapura, tapi kenapa ya istri kok menikah siri sama laki-laki lain? Apa hukumnya Pak Ustaz? Mohon nasihatnya karena saya suami sahnya. Barakallahu fiik, ya, wa a'anakumullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong antum, ya, Fulan yang di Jayapura ini. Jadi berkenaan, ya, dengan posisi antum sekarang terpisah, ya, tempat kerja dan, ya, rumah tinggal ini. Nah, ini memang sering bermasalah ya seperti ini. Makanya kata Rasulullah SAW, min sa'adatil mar'i, ya, di antara kebahagiaan seseorang itu, ya, al-baitu wasi, ya, punya rumah yang luas, al-markabul hani, punya kendaraan yang nyaman, al-jaru soleh, punya tetangga yang soleh, jangan-jangan sama tetangganya nih, ya kan. Lalu apa? Wal amalu fi baladih, dan pekerjaannya itu di kampungnya, di kotanya. Ya, tapi biasalah kadang-kadang kita kalau jadi pegawai atau posisi kita, ya, PNS barangkali, itu biasa dipindah-pindah tugas, ya, pindah-pindah tugas. Maka teman-teman sekalian, ini yang sering bermasalah ini seperti yang ditanyakan oleh si Fulan ini, ya, yaitu tanpa kontrol, ya, kadang-kadang tidak terjadwalnya komunikasi barangkali, ya, maka ini harus ada, ya, komunikasi. Barangkali si Fulan dan dijadikan pelajaran buat yang lainnya juga. Jadi anak ini kan kepada si Fulan, yaitu
pertama kali harus menjadwal ya komunikasi kita dengan keluarga supaya istri merasa dekat. Seminggu berapa kali lah itu diingatkan dengan agama, itu perlu seperti itu. Kemudian antum juga harus punya jadwal pulkam ya, ada video callan, ada pulkam juga. Berapa lama ya, namanya manusia ini ada saja godaannya ini. Nah itu diantaranya ini ya. Dan posisi seperti ini, seperti yang ditanyakan oleh Syefulan ini, yaitu ya dia selingkuh ya, selingkuh memang berzina ini selingkuh ya. Dan istri keluar dari rumah ya, keluar dari rumah ini sudah termasuk nusyuz ya, sudah termasuk apa yang disebut pelanggaran ya, pelanggaran ini. Dan memang ya kembali kepada antum ya sebagai ya suami, antum mau gugat ya, barangkali antum gugat dan itu dikembalikan kepada PA nanti, pengadilan agama ya. Antum sebagai suami yang sah, antum berhak untuk memilih ya, mempertahankan rumah tangga antum ya, yaitu menggugat ya perceraian mereka ini kalau misalnya antum ingin mempertahankannya, atau ya melepaskannya ya, melepaskannya. Nah, masalahnya di sinilah ini ya, ini yang sering kadang-kadang ini dianggap remeh masalahnya ya, dianggap remeh ya. Mohon maaf ini juga sering kadang-kadang ada bacaan ya, yaitu akad nikah sigotut ta'lik ini. Sigotut ta'lik itu isinya tuh kurang pas di buku nikah. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi itu sigotut. Dulu pernah mengusulkan kalau suami misalnya keluar atau tidak jauh daripada tidak menafkahi ya, lahir dan batin ya, sehingga kemudian ya boleh istri menuntut ya untuk khulu ya, bercerai ya. Hal yang seperti ini sebenarnya juga tidak pantas untuk dibacakan. Jadi kayak model ya, beberapa adat setempat kadang-kadang disuruh bacakan sigotut ta'lik. Ini harus dihindari hal-hal yang seperti ini, Mas. Nggak perlu. Itu seperti mengajari ya istri untuk minta cerai. Ya, seperti istri minta cerai, nggak ada apa dibacakan. Ya mudah-mudahan di waktu antum menikah ya tidak ada pembacaan seperti ini. Dan untuk berikutnya teman-teman sekalian, artinya ada keluarga kita atau anak kita menikah, nggak perlu baca sigotut ta'lik itu. Dan saya sudah meminta untuk dihapus itu. Nggak perlu sigotut ta'lik yang kayak gitu itu. Itu seperti mendorong untuk khulu ya, untuk minta cerai. Nah, maka di sini ya kembali kepada ya Anda atau antum sebagai suami, yaitu posisi antum ya adalah posisi yang dirugikan ya. Antum ya ketika menikah pasti memilih istri ya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau antum mengenal agama ya, tungkahul mar'atu li arba'in ya, wanita itu dinikahi karena 4 hal ya, limaliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya ya, kemudian karena agamanya. Maka ini yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW, fadfar bidatid din ya, maka ya pilihlah yang beragama, taribat yadak ya, engkau akan selamat. Tapi kalau seandainya kita milih 3 yang sebelumnya ya, 3 yang sebelumnya ya, ini kejadiannya seperti ini ya, wanita tidak amanah yang kita dapatkan ini ya. Isi-isi seperti ini, isi-isinya sudah melakukan nusyuz ya, pembangkangan, keluar ya dari rumah. Dan isinya seperti ini bukan ya wanita yang baik-baik ya. Isi seperti ini bukan wanita yang baik-baik. Dan Masya Allah suaminya memperhatikan hal seperti ini ya. Anda tidak paham apakah
ini pasangan muda, anak disebutkan punya keturunan atau tidak. Ya, Anda sebagai istri harus melihat itu keturunan Anda. Ya, yaitu Anda mempermalukan keluarga Anda. Anak-anak Anda akan tumbuh, kalau itu Anda punya anak, akan tumbuh dalam keadaan minder, malu, pertumbuhan yang tidak sehat. Kemudian istri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimarahi oleh para malaikat. Banyak sekali hadis yang berkenaan seperti ini sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu menceritakan bahwasanya haknya suami terhadap istri adalah istri tidak menghalangi permintaan suami sekalipun masa berada di punggung unta, tidak berpuasa dan seterusnya, sampai kemudian yaitu jika dia berbuat maksudnya keluar istri keluar rumah, apalagi sampai selingkuh, apalagi kemudian sampai kawin siri, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim. Ini diantaranya. Kemudian istri meninggalkan suami sama saja dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka, karena suami berperan apakah istrinya layak masuk surga atau neraka. Ini banyak hadis yang bercerita tentang ini. Kemudian juga memusuhi suami sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh seorang istri kemudian memusuhi suaminya. Ada istri-istri yang zaman sekarang ini, zaman now ini, berani betul sama suaminya. Jadi suaminya dianggap budaknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang kayak gini nih, teman-teman sekalian, kalau menurut Anas sih, ini harus dikasih pelajaran. Istri meninggalkan suami, tidak ada nafkah baginya dan layak mendapatkan azab. Kemudian taat kepada suami, pahalanya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang istri bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana jihad? Dia taati suamimu, itu adalah jihadnya. Nah, sekarang tergantung antum ini, yaitu si fulan ini, si fulan. Jadi banyak sekali hikmahnya ini. Barangkali antum sangat mencintai si antum, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu, dia baik buatmu, tapi bisa jadi engkau cinta kepada sesuatu, dia buruk buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi antum alal khiyar, akhi fulan, yaitu boleh memilih antum. Boleh memilih. Artinya bagaimana kemudian istri antum posisinya seperti itu, tinggal pilih. Dan biasanya memang kalau Anda tidak tahu, tidak disebutkan berapa usia perkawinannya, kemudian berapa umur nih. Biasanya kalau sudah istri umur 40-an, dia cari daun muda biasanya. Hal-hal yang seperti ini nih sering bermasalah di rumah tangga. Maka sebaiknya memang ketika antum bekerja di tempat, ajak istri, karena itu berpisah, mungkin itu dalam waktu yang lama, bertugas waktu yang lama, dipikirkan. Tapi barangkali antum punya pertimbangan, karena mungkin ada anak yang harus dijaga karena sekolah dan sebagainya. Nah ini mungkin harus dipikirkan, pindah sementara dan sebagainya. Nah inilah yang sering terjadi ini. Tapi kalau mau dipertahankan atau dilepas, ini pilihan kepada antum. Kalau dia sudah dia sudah khianat, dia khianat, sebaiknya antum lepas. Tapi kalau antum masih mencintai, antum lebih berhak
ya daripada suami yang baru. Ya, daripada suami yang baru. Ya, pasti hakim memenangkan antum dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau melihat kasusnya kayaknya mereka udah pisah lama, Ustaz. Artinya pisah jarak itu. Pisah jarak. Ya. Kalau udah pisah jarak, ya sudahlah. Sebaiknya memang ya sudah berpisah saja. Ya, berpisah saja. Apalagi dia sudah menikah dengan suami. Dan ini ya teman-teman sekalian, inilah kadang-kadang juga buruknya maaf ini TKW pergi buruknya TKW. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan takdir Allah, ya, sehingga kita perlu mencari ya nafkah di negeri orang padahal berjauhan, padahal sudah menikah, sudah punya pasangan hidup. Ya, kita tidak tahu istri kita di tempat lain. Ya, makanya teman-teman sekalian sabarlah dan berusahalah ya bekerja di daerah sendiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kita beranjak ke pertanyaan kedua dari Raffi. Izin bertanya kepada Ustaz, ketika merusak fasilitas negara secara nggak sengaja, misal tembok rumah dinas terkelupas karena saya buka sesuatu, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Barakallahu fiik ya Raffi, ya berarti antum dipinjamkan rumah dinas, ya rumah dinas ini ya alhamdulillah Allah berikan ya rezeki kepada antum dan dipinjamkan, maka apa ya tentu kita harus menjaganya ya, karena kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang ya muslim yang sejati itu wal mufuna bi ahdihim idza adu. Ya. Ya, mereka menyempurnakan ya janjinya kalau mereka berjanji diberikan amanah. Nanti sekarang diberikan amanah. Ya. Diberikan amanah, diberikan fasilitas, maka kita harus menjaganya. Ya, fasilitas tersebut tidak boleh dirusak. Ya, tidak boleh dirusak. Sebagai orang mukmin yang sejati, ya, dan itu termasuk ketakwaan, ya, ketakwaan orang yang jujur. Ulaikal ladina sadaqu, di ujung aja tuh ulaikal ladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun di surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, tentu kan semuanya itu ketika antum menerima amanah ini pasti ada perjanjiannya. Ya, jangan sampai rusak, harus dijaga semuanya, itu tanda tangan semua. Maka seorang mukmin yang sejati harus itu. Orang, apalagi orang bertakwa, orang yang jujur, antum perbaiki. Ya, perbaiki ketika memulangkan apa yang menjadi amanah buat antum itu. Dan ini namanya kebaikan. Ya, ini kebaikan laisal birra, karena di awal ayat itu awal laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala. Jadi orang mukmin sejati disebutkan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 177. Ini orang yang bertakwa itu, jujur karena. Maka perbaiki. Ya, perbaiki, kembalikan sehingga orang yang nanti menjadi pemakai seterusnya senang dia. Ya, senang dia. Ya. Nah, ini kebanyakan juga kadang-kadang kita ya ngontrak rumah, ya kan? Ngontrak rumah ketika awal ngontrak bagus. Ya, ketika dipulangkan ya, dikembalikan ya dalam keadaan rusak. Ya, orang mukmin tidak boleh seperti itu. Ya, orang mukmin itu harus mengembalikan apa adanya yang kita dari awal kita terima, bila perlu kita perbaiki. Ya, kalau itu bocor, rusak, ya karena kita yang pakai, kita yang bertanggung jawab. Ya, kita ya akan ditanyai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah yang diberikan ya kepada kita, kita hianati. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Ya. Ustaz, jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan ketiga dari Wandri Arta. Bismillah Ustaz, saya sering merasa ketakutan yang tidak jelas, seperti ada yang sedang mengintai saya untuk membunuh saya. Waduh. Apalagi dari petang menjelang malam Ustaz, mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi Wandri Arta, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberikan beberapa wiqayah, penjagaan,
ya kepada kita, ya kepada kita. Dan ya masya Allah ya para sahabat mereka mempraktekkan ini, ya. Salah satu di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya anak 31 anak. 31 anaknya. Anak tak tahu istrinya berapa ini. Banyak ya. Wallahu alam. Sa'ad bin Abi Waqqas nih. Beliau ini salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Kata murid beliau, ya, Rawi yang meriwayatkan hadis dari beliau, aku melihat yang Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada putra-putrinya. Jadi putranya 17, putrinya 14. Jadi 31 jumlahnya. Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, lalu diajarkan kepada anak-anaknya. Nah, diajarkan kepada anak-anaknya seperti seorang guru. Ya, ini gambaran yang meriwayatkan ini. Jadi ini muridnya tuh ngeliat dia anaknya semuanya 31 tuh diajarkan doa yang sama. Bayangkan. Ya, seperti seorang guru mengajarkan muridnya baca tulis. Riwayat antum lihat nanti hadis ini. Apa ini ya? Ini doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut. Ini Wandri Atta ini ketakutan ini. Ya. Ya, ketakutan dari sifat penakut. Minal jubni. Ya. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat penakut. Di riwayat yang lain, ya, minal jubni wal buhli. Ya. Riwayat yang lain minal jubni wal buhli. Jadi minal jubni, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut. Ya. Wa an uradda, ya, wa an uradda umuri ila ardalil umur. Ya. Jadi jangan Engkau juga kembalikan aku ini di umur yang terendah. Ya. Wa min fitnatid dunya wa min adzabil qabri. Ya. Dan dari fitnahnya dunia dan daripada siksa kubur. Jadi kalau boleh ana sarankan antum baca doa-doa ini atau doa-doa, ya, pada sholat baca ayat kursi, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, al-muawwidatain. Dari sifat itu sebagai wiqayah, penjagaan kita. Yang mana Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tadi riwayatnya Sa'ad bin Waqqas, ini adalah riwayatnya Ibnu Abbas. Ya, kata Rasulullah SAW, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka kita berupaya untuk berzikir. Ya, bagaimana? Zikir yang, ya, yang berhubungan dengan penjagaan. Antum kalau seandainya membaca zikir-zikir yang berhubungan dengan penjagaan, Allah fatni min baini yadaik, ya, wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika, ya, wa a'udzu bi adalmatika an uqtala min tahti. Ya, jadi minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang sederhana juga, bismillahirrahmanirrahim, syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya, ya, yaitu dengan nama Allah, ya, tidak akan membahayakan, ya, apa yang di langit maupun di bumi. Ya, sesuatu apapun. Ya, fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Nah, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang kita bisa jadikan sebagai permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah kalau misalnya kita itu, ya, berdoa, ya, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan jaga. Tapi kembali ke antum juga ini. Antum punya musuh enggak? Nah, itu dia. Itu jadi masalahnya. Itu dia, Ustaz. Ya. Itu jadi masalah. Kalau antum misalnya punya musuh, pasti antum punya ini. Makanya belajarlah.
mencari kawan, jangan mencari lawan. Jangan memperbanyak lawan daripada kawan. Karena mencari kawan itu memang lebih susah daripada mencari lawan. Kalau antum misalnya sekarang sering mencari lawan, ya, maaf ini kadang-kadang ya, antum kalau berkumpul ke masjid tidak mau kenal sama orang, senyum kek, iya kan? Afsus salam bainakum. Senyum gratis, Ustaz, nggak bayar ya? Nggak bayar. Senyum saja. Apa salahnya sih? Nah, smile. Tarik sedikit ini, dia senyum. Assalamualaikum. Insya Allah orang akan ya juga senyum kepada antum. Tapi kalau antum muka antum sudah mujrim, ya sudah kemudian orang akan ini. Jarang orang yang akan berdekatan sama orang yang kaku. Ya, maka jangan jadi kaku jadi orang itu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya antum banyak kawan. Tidak akan ada kecurigaan-kecurigaan. Ya, tidak akan ada yang bisa membahayakan antum semuanya. Tapi kalau seandainya dari diri kita sendiri yang kemudian sering menyebabkan ya orang menjadi memusuhi kita, ya karena kita melakukan kita, ya maka ya kita akan curiga semuanya. Dan jangan juga antum itu, mohon maaf ini sebagian anak muda kadang-kadang pakai raja, pakai ilmu kebal, ya hal-hal yang seperti ini ya justru kesyirikan dan gampang matinya ini, ya, kayak gini. Iya, orang merasa kalau sudah pakai ilmu kebal langsung dijaga sama ya, ilmunya seperti itu. Ini kalau orang yang seperti ini kemudian dia mati kesyirikan, kekal di neraka. Dan yang kayak gini ini yang kemudian ya mohon maaf ini barangkali antum ada yang memberi ini nih ilmu kebal ini tidak ada. Yang kayak gini ini justru setannya yang kemudian menghantui kepala antum. Karena ini pertanyaan ini mirip ya, beberapa tahun yang lalu ya ada yang bertanya kepada anak cuma bertanya antum dikasih apa? Antum ada, oh iya dah, anak dikasih dukun. Ya Allah. Ya, coba aja. Kenapa antum pakai ilmu kebal? Memangnya ada kesalahan antum berbuat kepada orang lain atau orang yang benci antum? Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Maka kita buang itu semuanya. Justru itulah yang membuat antum was-was ya menggunakan buang itu. Jadi caranya membuang raja ini yaitu mesti dipotong biasanya itu di buntelan-buntelan itu. Ya, membacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu setiap motong ini beberapa ulama anak tanya seperti itu, jawabannya potong tuh punya tiup. Ya, dilepaskan. Dilepaskan sampai semuanya satu-satu, bacakan itu berulang-ulang ya supaya dia tidak membahayakan antum. Setelah itu baru dibakar. Setelah dibuka semuanya itu dibakar. Antum bebas dari itu semua. Jangan percaya lagi sama hal-hal yang seperti itu, karena inilah yang akan membuat antum merasa takut. Ya, merasa takut itu. Nah, hati-hati yang seperti ini. Dan ini ada melihat dari beberapa sisi. Kadang-kadang ya kita karena ya nggak usah takut ya dengan kematian itu pasti. Kematian itu satu, tapi sebabnya yang berbeda-beda. Ya kan? Ya. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi ya Mas Wandri Arta ya beranilah ya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ya antum ya menjadi pemberani. Insya Allah seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallah. Kita ke pertanyaan keempat. Ini dari perkenalkan, nama saya Anas. Saya relawan Snack Rescue di Sanur dan Denpasar. Kebanyakan kalau kita rescue, kita lepasin lagi ke tempat yang jauh dari pemukiman orang. Nah, kalau yang sakit, mungkin maksudnya kalau ularnya yang sakit, saya rawat di rumah hingga sembuh sebelum dilepaskan. Pertanyaan saya adalah, apakah hukum ular untuk umat muslim? Apa perbuatan saya salah? Niat saya cuma membantu masyarakat. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Ini Mas Anas nih perlu anak undang nih.
karena sekarang musim hujan, ular pada keluar ini. Nah, kebetulan kita punya tanah kosong di belakang itu banyak sekali ular, tuh ngeri juga tuh keluar. Tuh. Ya, nah ini sebenarnya Mas Anas ya, ini yang jadi permasalahan hukumnya ular secara ya, mungkin Mas Anas ini sebagai pawang ular lah atau yang ya yang pintar menjilakan ular nih ya, kayak orang India tuh pakai seruling gitu saat itu ini ya, pawang ular kayak gitu ya, atau apa namanya lah, punya keahlian seperti itu. Dan ini sebenarnya banyak hadis ya tentang ya membunuh ular itu, terutama ya yang di luar rumah ya. Itu anjuran dari Rasulullah SAW, malah justru disuruh dibunuh tuh ya, bukan dipelihara ya. Karena ular itu, anda tanya beberapa ikhwah yang bisnis ular piton ini kulitnya tuh, itu ular itu kalau melahirkan itu satu kali bisa 80. Ini jadi bertelur kemudian langsung 80 tuh banyaknya. Dan dia harus dibunuh memang anjuran. Makanya banyak sekali hadis dari Rasulullah SAW ya, yaitu perintahnya dulu membunuh ya. Dan ini bahkan ada sedikitnya teksnya ini ya, tidak kami berdamai dengan ular sejak kami memusuhinya ya, ma salimnahunna mundu harabnahunna ya, bahasanya Rasulullah SAW gitu, kami tidak pernah berdamai dengan ular sejak kami memusuhinya. Wa man taraka syai'an minhunna khifatan falaisa minna ya, maka barang siapa yang membiarkan lantaran rasa takut, maka dia ya bukan dari golongan kami ya. Artinya apa? Kita disuruh ya, Mas Anas ini disuruh kita disuruh kita membunuh ular ya, membunuh ular tuh ya, membunuh ular tuh. Nah ya, membunuh ular rata-rata seperti itu. Banyak hadis nih ya, banyak hadisnya nih ya. Ya, taib ya sekalian ya. Terus kemudian ya, bagaimana tinjauan fikih dalam menyikapi dua jenis ular ini? Anda baca kesimpulannya saja nih ya. Ya, kalau yang di luar rumah, para ulama sepakat membunuh ular yang hidup di luar rumah adalah disyariatkan secara mutlak. Ya teman-teman sekalian, disyariatkan secara mutlak itu. Pokoknya ada ular di luar rumah, di sebelum masuk rumah kita bunuh dia. Ya. Jadi ini semua nas-nas dari Rasulullah SAW menganjurkan seperti itu. Yang menjadi khilaf, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama ini adalah justru yang di luar rumah ini. Apa yang di dalam rumah? Yang di dalam rumah, yang masuk ke rumah, ya, yaitu yang masuk ke dalam rumah ini yang jadi khilaf nih. Ya, yaitu ada yang mengatakan tidak boleh ada yang mengatakan secara umum ya, pendapat yang pertama ya, yaitu harus dibunuh nih semuanya nih ya, yaitu Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan para ulama ya ijma tentang bolehnya membunuh ular ya, padang pasir, baik yang kecil maupun yang besar, semua jenis ular pokoknya dibunuh ya, makanya dibunuh seperti itu. Kemudian ikhwan sekalian, dan banyak kali hadis-hadis yang tadi itu, kemudian ular yang ada di rumah ini ya, nah ini juga ada 4 pendapat nih ya, yaitu pendapat pertama, ular dibunuh tanpa diberi peringatan ya, ini ulama mazhab Hanafiyah ya. Kemudian pendapat kedua ya, tidak boleh membunuh ular yang ada di rumah sampai diberikan peringatan. Khusus. Ya. Jadi teman antum bisa lihat nih beberapa teori, katanya ular itu takut sama sapu ijuk dia. Sapu ijuk. Ya. Jadi sapu ijuk itu, jadi ujungnya sapu ijuk itu yang hitam. Jadi kalau ngusir ularnya begitu katanya. Diusir dia. Ya, diusir dia.
Ya, ya, nah, itu pendapat yang kedua, yaitu ya yang ada di rumah sampai dia diberikan peringatan. Ya, ya, ini nanti ada di dalam Madinah, ada di kota Madinah. Dan yang ketiga dan yang keempat, ya, yaitu menyatakan bahwa tidak boleh dibunuh ular dalam rumah yang ada di kota Madinah kecuali setelah diberi peringatan. Ini kota Madinah ya, yang di kota Madinah. Kenapa yang di kota Madinah? Karena ular yang di kota Madinah tuh bisa jadi jin. Jin. Wow. Kalau masuk rumah. Makanya ada penghususan di sini dia. Bisa jadi jin. Nah, kecuali yang ada kecuali dua jenis. Ya. Yaitu yang ada garis hitamnya di punggungnya dan yang pendek ekornya. Ya, pendek ekornya itu. Ini yang bahayanya apa? Menghilangkan penglihatan mata dan menggugurkan ya wanita yang sedang hamil tuh. Nah, itu ininya. Dan itu dikarenakan bisa jadi ya kalau yang lainnya di dalam kota Madinah ya. Kalau di kota Madinah ada ular seperti itu, bisa jadi dia jin. Nih, jin ya. Jin dia tidak akan menyerupai yang membahayakan. Kalau dia menyerupai membahayakan, pasti ya saudaranya yang manusia ini yang muslim pasti akan membunuhnya dia. Makanya kalau ini kata Nabi itu ini ya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ya, tidak dibunuh seekor pun ular di dalam rumah ya, baik di kota Madinah ataupun di luar Madinah. Ya, di luar Madinah. Ya, cuma kesimpulannya yaitu ya, ini pertanyaannya Mas Anas ini jadi panjang ini. Karena apa? Teman-teman sekalian, inilah kesempurnaan Islam. Kemarin urusan cecek paling panjang. Sekarang urusan ular. Ya, antum masalahnya sekarang menjadi tim rescue, ya kan? Penyelamat ular. Penyelamat ular. Karena Anda pernah melihat ini ya, di Sanur, apalagi di daerah Sanur ini. Anda pernah lihat ular itu di pantai itu. Dan itu membahayakan. Ya, membahayakan bagi orang-orang yang, apalagi waktu itu ada anak-anak mandi. Ya, karena kebetulan tempo hari itu ada murid-murid anak masih usia SD. Mandi itu kita teriak-teriak akhirnya karena ada ular. Ya, ada ular, tentu membahayakan itu. Sebaiknya memang dibunuh ya Mas kalian. Ya Pak, kita tidak tahu ular itu berbisa atau tidak. Dibunuh aja. Ya, itu pendapat yang rajih ya. Karena memang ada hadisnya tentang bolehnya dibunuh ular. Iya, boleh. Apalagi di luar rumah. Apalagi dia beracun kan. Iya, beracun. Ya. Ya, apalagi dia beracun. Jadi pendapatnya rajih ya. Itu pendapatnya adalah keharusan mengusir dan memperingatkan ular yang ada di rumah sebelum membunuhnya. Ya, kalau dia tidak mau ini berarti dia tidak mau keluar, ya harus dibunuh. Ya, harus dibunuh. Wallahu a'lam bissawab. Begitulah tentang hukum ya. Jadi ini Masya Allah, Nana perlu bantuan antum ini. Perlu mencari ini. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kita ke pertanyaan selanjutnya dari Fulana. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah anak laki-laki wajib diakikahi 2 ekor kambing sekaligus? Syukron. Barakallahu fiik. Ini tentang akikah ya, Masya Allah ya. Akikah itu ya sudah telanjur ya diberi nama akikah. Dalam ya. Benernya nasikah yang penting itu kata Nabi. Tapi sudah zaman Nabi juga akikah juga akhirnya. Nasikah sebenarnya anjurannya untuk nasikah ini ya bermakna ibadah. Kalau akikah ini dekat kepada ukuk. Ukuk itu artinya durhaka, ukukun walidain. Ya, durhaka. Jadi tentang akikah ini teman-teman sekalian, memang ya dianjurkan itu untuk anak laki-laki 2. Anak laki 2. Untuk perempuan 1. Ya, 1 ekor ya kayaknya. Cuma para ulama ya, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ya, di Salul Mumtiknya, jika seseorang tidak mendapati hewan ini akikah kecuali 1 saja, maka maksud akikah tetap sudah terwujud. Akan tetapi jika Allah memberikan kecukupan harta, akikahnya dengan 2 kambing untuk anak laki-laki itu lebih afdal. Berarti bukan suatu kewajiban ya. Seperti kewajiban. Ya itu memang ini sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Apalagi kemudian
ya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW pada saat ini sangat-sangat ya kita harapkan bagi antum, dan itu sebagai bentuk rasa syukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karunia anak. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Insyaallah seperti itu. Ya. Taib, semoga bermanfaat bagi yang bertanya, dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Mariana di Purwakarta. Ini Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya untuk masalah teman saya. Apa perbedaan antara cemburu seorang istri? Apa perbedaan antara cemburu? Seorang istri ada bukti chat suaminya dengan berprasangka buruk. Bagaimana menghilangkan prasangka buruk pada pasangan karena terus-menerus merasa cemburu? Mohon arahannya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini Mariana ini Masya Allah membantu temannya ya untuk bertanya. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi pada dirinya Mariana ini, ya, tapi dari diri temannya. Karena kadang-kadang memang, ya, seseorang malu bertanya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, sering malu bertanya kepada Rasulullah SAW karena posisinya sebagai, ya, sebagai mantu, ya, yang disuruh, ya, Mikdad, ya, sahabatnya Ali, ya. Ya selalu tolong tanyakan sama mertua saya. Nah ini karena ini Mariana yang menanyakan kepada untuk temannya ini. Barakallahu fiik. Cemburu, ya, adanya rasa cemburu merupakan bumbu ya dalam satu rumah tangga. Ya, pasangan suami istri yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali tidak akan membuat hubung keduanya akan terasa dingin dia. Ya, suaminya mau main sama perempuan, istrinya mau main sama laki, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada rasa cemburu ini. Dan ini ya bahaya hal yang seperti ini nih. Ya, apalagi kemudian ini ya merupakan ya ancaman dari Rasulullah SAW. Cemburu itu ya harus ada di dalam rumah tangga kita. Karena itu adalah bumbu-bumbunya. Ya, rasa cemburu, tapi cemburu yang bagaimana? Tentu cemburu yang positif. Kata Rasulullah SAW, ya namanya dayus itu, ya salah satu la yandurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Allah ada 3 kelompok orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Al-aq liwalidayhi, ya, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, al-aq liwalidayhi. Kemudian wal mar'atu mutarajjilah, ya, tomboy, ya, anak perempuan yang tomboy. Kadang-kadang ada orang tua senang, ya, anak putrinya itu menjadi tomboy. Ya, ini bahaya ini. Nanti jangan-jangan besarnya di lesbi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jangan bangga kalau misalnya putri kita tuh menjadi tomboy, atau sebaliknya anak laki kita menjadi ya bencong perempuan. Tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua harus dia yang memberikan pendidikan yang benar. Anak laki-laki harus jadi laki-laki, anak perempuan jadi harus perempuan. Kemudian ada youth. Ya, ini dayus nih. Ya, dan ya yaitu dayus. Dayus itu seorang kepala rumah tangga yang tidak mempunyai rasa cemburu. Ya, kepada keluarganya di rumah. Suaminya, istrinya ya keluar, ya dibiarkan, ya anak perempuannya dipacari orang, dibiarkan. Ya, oh dia bangga tuh anak saya laku, tuh anak saya cantik. Hati-hati nih seperti ini nih. Ya, hati-hati yang seperti ini, nggak boleh ini. Ini namanya dayus, ya. Ya, tidak boleh ya kita biarkan yang seperti ini. Tidak ada rasa cemburu. Jadi cemburu itu wajib ada. Ya, di rumah tangga kita tuh wajib ada. Saya ingatkan. Cuma yang tidak boleh yaitu berlebihan. Ya, berlebihan. Yang tidak boleh itu pasti berujung buruk. Nah, seperti itu. Ya, cemburuan ini ya Rasulullah SAW ya di rumah tangga beliau ya pernah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yaitu cemburu karena ada istri Rasulullah SAW nih sampai membanting piring pecah semuanya. Kerobyang.
Itu mungkin istilahnya UFO itu ya. Piring terbang, Ustaz. Ya, piring terbang itu kira-kira itu mungkin. Karena memang ada istilah seperti itu. Ya. Ya. Rasulullah SAW tuh lihat, ibu kalian kata Rasulullah SAW lagi cemburu. Tapi Rasulullah SAW biasa senang gitu, dengan istrinya cemburu itu biasa aja. Diambil sama Rasulullah SAW pecahannya. Jadi piring terbang itu biasa itu. Cuma jangan kemudian berlebihan. Ya. Jadi dalam Tuhfatul Arush Tuhfatul Arush, yaitu karya dari Majdi bin Mansur bin Said Al-Asuri, yang dijelaskan cemburu merupakan salah satu sifat alamiah seorang perempuan. Oleh karena itu, lelaki atau suami pun mesti memahami pasangannya kala dilanda cemburu. Ya, bagaimanapun cemburu yang berlebihan ya termasuk perbuatan tercela, kata beliau. Ya. Ya, bagaimanapun juga ya mengukur cemburu sewajarnya. Ya, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Atiq Al-Ansari secara marfu, ya, kecemburuan itu ada yang disukai, ada yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa namanya di sini tadi itu Mariana beritahu temannya. Ya, wajar Anda ini ya beritahu temannya yaitu cemburu, tapi kalau berlebihan ini tidak boleh. Ya, kemudian juga ya berprasangka buruk nih. Berprasangka buruk ini ya hati-hati ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, itsmun. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Ya, sebagian prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Ya. Cuma juga ya harus diawasi ya lakinya. Kalau memang cinta boleh, kecuali kalau ya dianya ikhlas, misalnya mungkin ya tidak bisa melayani, ya memang punya kelemahan, silakan. Tapi kalau ya istri yang baik, yaitu tanya baik-baik, ya jangan sampai kemudian menimbulkan kemarahan daripada suami barangkali. Tanyakan baik-baik, ya. Dan itu wajar sebagai seorang istri menanyakan, dan seharus ya anti harus bertanya itu siapa dia ini. Jangan-jangan apa istilahnya pelakor, pencuri laki, ya, Pebinor. apa namanya istilahnya itu pelakor, Pencuri bini orang. bini orang. Nah, ini kan pencuri laki orang nih. Pelakor. Ya pelakor, pencuri laki orang. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harusnya hati-hati dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga suami Anda dari fitnah. Berdoalah, karena doa istri ya di waktu sujudnya, di waktu ini ya, itu merupakan kekuatan yang Allah berikan ya insya Allah tidak akan suami Anda itu pindah ya cintanya kepada orang lain. Ya, itu berdoalah di dalam sujud anti. Ya, barangkali yang lihat kekurangan, barangkali ketika suami anti datang, ya anti tidak melayani dengan baik. Ya, bagaimana suami harus diinikan? Insya Allah ya istri Anda menjadi istri yang sangat dicintai, tidak akan berpaling, dan suami Anda akan setia kepada Anda, dan selalu kalau Anda berdoa dia selalu ingat dosa ini. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanyalah, berdialog dengan suami Anda. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Semoga Ukhti Mariana bisa mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh Antum, Ustaz. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke nomor 7 dari Robi di Denpasar.
Tapi pertanyaan adalah saya maunya puasa pas di hari kelahiran saya, tapi saya belum tahu apa para sahabat melakukannya juga biar saya nggak berbuat bid'ah. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan Ahrabi ini Masya Allah, ini istilahnya puasa weton. Ya, Wetonan ya. wetonan, ya, puasa kelahiran adalah puasa yang dilakukan tepat pada hari kelahiran disertai dengan weton atau pasaran penanggalan Jawa itu biasanya itu. Tapi puasa weton sendiri tidak terdapat dalam Islam. Tidak ada itu dari Al-Quran maupun hadis, tidak ada. Yang ada memang yaitu ketika Rasulullah SAW mengatakan yaitu hari Senin. Kenapa puasa hari Senin? Yaitu itu di hari aku dilahirkan, kemudian aku pertama kali diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan berarti ya yaitu puasa di hari kelahiran, karena bukan di tanggal lahirnya, karena itu rutin setiap pekan ya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apa Anda seorang Rasul? Kan bukan kan ya, ini kan Rasulullah, kekhususan ya pada diri beliau ya, memang itu adalah jadi ibadah ya, ibadah. Jadi ya, kembali kepada syarat diterimanya amalan. Puasa adalah merupakan ya ibadah. Anda kan ingin beribadah kan? Puasa adalah ibadah. Syarat diterimanya amalan itu ada dua. Pertama, harus ya ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ini ada Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk puasa di tanggal kelahiran kita? Nggak ada. Ya, atau di hari kelahiran kita, nggak ada. Ya, para sahabat pun tidak ada yang melakukannya. Ya, tidak ada yang melakukannya. Maka tinggalkan. Ya, karena kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari pada ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tertolak. Maka hindari hal-hal yang seperti ini. Ya, hal-hal yang seperti ini sia-sia. Ya, kita sudah capek-capek, lapar-lapar, ya, tapi apa? Tertolak. Untuk apa kita ini? Banyak amalan sunnah, masih banyak. Antum mau cari amalan sunnah tuh seabrek. Antum mau puasa misalnya, puasa yang paling banyak adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. 1 bulan ada 15 hari. Ya. Di bawah itu puasa Senin Kemis, 1 bulan ada 8 hari. Di bawah itu ada puasa Ayyamul Bid. Ya. 1 bulan ada 3 hari. Antum tinggal pilih yang mana yang antum mampu. Ya, yang mana yang antum mampu, antum tinggal pilih. Yang sunnah aja belum tentu diterima, ya kita tidak tahu kan. Tapi ya kita harus yakin insya Allah. Ya, yakin insya Allah Allah menerima amalan ibadah kita. Karena apa? Karena sudah terpenuhi syarat diterimanya amalan. Tapi kalau seandainya belum dipenuhi ya syarat tersebut, maka apa? Ya pasti tertolak lah. Ya, kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Ya, jadi Ahrabi ya, maka ya kita tinggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari sini ya, tidak ada memang para sahabat melakukannya. Itu hanya kemudian orang mereka-reka. Rasulullah SAW puasa di sini itu khusus untuk Nabi. Kita bukan Rasul. Ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, barakallahu fiik jawabannya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Fulan di Bali. Baik, izin bertanya Ustaz. Dikatakan bahwa tidaklah ibadah dikatakan ibadah jika suatu ibadah tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Mohon dijelaskan maksudnya Ustaz. Barakallahu fiik ya, Fulan ya, dari Bali ini, yaitu ya, maksud dari perkataan ya, tidaklah ibadah dikatakan ibadah jika sesuatu ibadah itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah itu teman-teman sekalian yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaitu ya harus mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu yang tujuan diciptakannya kita ini jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
telah kami utus ya setiap umat itu, setiap bangsa seorang rasul. Ani'budullaha wasanibut tagut. Yaitu untuk beribadah. Misinya apa? Para rasul itu beribadah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah, yang disebut dengan tagut. Ya, disebut dengan tagut. Ya, maka ibadah itu hanya semata ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ikhlas. Ya, ikhlas itu ya yaitu bersih suci dari apa? Segala bentuk kesyirikan. Ya, menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya itu. Ya. Berarti setiap ibadah ya yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa definisinya ikhlas? Gampang. Ya, surah Al-Ikhlas. Ya kan? Definisinya ikhlas itu yaitu qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Muhammad, ajarkan kepada umatmu bahwasanya Allah yang disembah itu esa, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Samad, dan Allah satu-satunya yang dijadikan tempat yang bergantung. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in di sini. Lam yalid wa lam yulad di ayat ketiga. Yang Allah membantah semua keyakinan hambanya. Ia mengatakan ya Allah itu beranak dan dilahirkan. Ya, Allah tidak dilahirkan. Ya, yaitu ahlul kitab. Orang kafir itu cuma dua golongan saja, ahlul kitab. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu dua nih. Sesungguhnya orang kafir itu min ahlil kitab. Orang ahlil kitab Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwasanya Allah itu beranak pinak. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ya. Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Di ayat yang keempat yang namanya ikhlas itu apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah, yaitu selain Yahudi dan Nasrani, namanya musyrik. Kata Allah, ya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka neraka jahanam. Ya, dan merupakan seburuk-buruk ya manusia. Allah yang mengatakan surah Al-Bayyinah. Ya, dua kali lagi Allah katakan di ayat pertama dan di ayat ke-6. Nah, ini. Jadi, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya itu? Yaitu ya tidak lain adalah maksudnya beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam hati kita ini ya yang niat al-ma'mul lahu, ya, niat yang ditujukan. Jadi ketika niat yang ditujukan kepada siapa? Kalau kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu ada dua bagian tuh. Niat al-ma'mul lahu, ya, dan niatul amal. Ya, niat ma'mul lahu yang ditujukan, yaitu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat amal tuh berbeda jenisnya. Ya, kita mau sholat 2 rakaat apa dulu nih? Qobliyah subuh atau sholat subuhnya? Kalau qobliyah subuh namanya sunnah muakkadah hukumnya. Nah, itu ininya. Nah, maka juga hati kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan diterima ibadah seseorang, kembali kepada pertanyaan antum ini, ya, kecuali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengesahkan Allah, nah boleh kita ya di dalam kepala kita, di dalam hati kita nih, jangan-jangan agama tetangga saya itu benar. Itu dah. Berarti antum belum ikhlas. Nah, berarti antum belum bertauhidkan Allah. Harus seorang beriman harus mengkafirkan togut. Ya, ini kadang-kadang orang-orang sekuler atau spiris nih, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ini 3 kelompok ini selalu mengatakan ayat Al-Quran nih, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Dibaca cuma di ujung saja. Nggak boleh Anda mengklaim diri Anda paling benar. Itu buktinya Allah mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Dia baca di ujung saja, tidak dibaca lanjutannya. La ikraha fid din, betul. Kita tidak boleh memaksa seorang masuk agama kita, nggak perlu. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy.
Telah jelas yang namanya bimbingan dari Allah dan yang namanya penyimpangan. Kata Allah ini pertama, ini penguatnya, bimbingan dan yang namanya penyimpangan. Ya. Kemudian apa kata Allah? Faman yakfur bitaghut. Ya, orang beriman itu harus mengkafirkan taghut, segala bentuk sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah. Kemudian dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil uratil wuthqa. Maka dia dikatakan telah berpegang teguh terhadap tali yang kokoh. Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir lainnya mengatakan tali yang kokoh kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada nafyu dan ada isbat. Ya, yaitu menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Itu arti yang sempurna daripada kalimat la. Illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lam fisamalah. Nah, ini Allah tegaskan lagi di berikutnya, tidak boleh dipisahkan. Jadi jangan orang saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan-jangan ya agama teman saya atau saudara saya non muslim juga benar. Nah, nggak bisa itu. Ya, Allah tekan nggak bisa dipisahkan. Sikap itu harus ada di setiap orang mukmin. Ya, setiap orang ini dua sikap ini. Menafikan, menidakkan sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Wallah sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya apa? Allah mendengar. Tidak hanya mendengar ucapan mulut kita atau lisan kita ini, tapi Allah mendengar hati kita ini. Kalau Anda ragu-ragu, Allah mendengar. Alim, dan Allah Maha mengetahui. Ini penegasan. Jadi jangan kemudian kita ini ya dirancukan dengan mereka. Jangan mengklaim agama Anda paling benar. Kita harus mengklaim agama kita paling benar. Betul, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang paling benar dan yang paling baik adalah agama kita. Itu yang kita harus sikapi. Ini bukan berarti kita ekstrem, tidak. Ya, bukan berarti kemudian kita intolerans. Kita bukan seperti itu. Ya, kita harus seperti itu, karena itulah tujuan Allah mengutus para rasulnya. Barakallahu fiik. Ya. Masalah, jadi harus punya sikap tegas. Sikap tegas. Ini nggak boleh abu-abu. Nggak boleh abu-abu, namanya munafik itu namanya. Kalau misalnya menganggap semua agama benar, dia belum tentu mau di apa, misalnya meninggal di acara kayak mereka itu nggak mau kan, mereka nggak mau pasti mereka pengennya disolati. Ya pasti ingin disolati ya pasti. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya teman-teman yang masih ragu dengan ini ya, ini harus mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Ibadah mahdhah ya, yang rukun Islam yang 5, atau ghairu mahdhah, yaitu keseharian kita kalau kita niatkan karena Allah, dia bernilai ibadah. Ya, maka kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Harisma di Monang Maning dan Pasar. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, Ustaz, ibu mertua, Allah yarham, ibu mertua saya baru meninggal dunia beberapa bulan lalu. Ibu meninggalkan beberapa warisan, terutama yang kami simpan saat ini adalah perhiasan-perhiasan ibu, ya yang lumayan banyak. Dulu ibu sebelum meninggal pernah berpesan kepada suami saya, anak pertama, kalau peninggalan beliau perhiasan-perhiasan tersebut untuk disumbangkan ke masjid atau pembangunan masjid. Sebagai anak, apa yang harus kita lakukan terkait hukum waris ini, karena kami tidak paham, karena masih ada bapak dan adik ipar, namun wasiat tersebut hanya secara lisan saja. Jadi apakah kuat secara hukum agama? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik ya Harismah ya Menamaning ini ya, mudah-mudahan ibu antum ya diampuni dosanya, kemudian diterima seluruh amalannya. Ya, seluruh. Jadi ini terkait ada 3 permasalahan. Ada warisan, ada wasiat, dan ada keinginan ibu antum untuk sebagian hartanya itu diwakafkan ya sebagai amal jariah. Ya, ana baca dari cerita antum ini,
berapa warisan, jadi banyak kali warisan ini barangkali, ya. Berarti peninggalan harta. Memang teman-teman sekalian, ini sebagai panduan ya, ketika kita kehilangan anggota keluarga kita, orang tua kita, yang pertama kali dilakukan datang ke desa melaporkan. Ini dari sisi administrasi ya, di lingkungan, datang ke desa yaitu minta ya akte kematian, maksudnya dia meninggal. Ya, nanti kenapa? Kedua, pasti nanti ada formulir yaitu silsilah ahli waris dan harta warisan. Ini karena sebagai anak apa yang harus dilakukan deh. Ini dari sisi hukumnya nih ya. Terakhir ini mesti itu. Jadi ya akte kematian, kemudian ya biasanya ada form itu silsilah ahli waris. Kemudian berikutnya adalah harta yang ditinggalkan atau harta yang diwariskan. Harus tercatat lengkap. Ya, baru berikutnya kita bicara ya tentang wasiatnya beliau ini. Ya, kalau itu wasiat yang memang harus dilakukan, kalau memang hartanya banyak ya silakan. Karena memang ya pemilik harta dia berhak untuk ya melakukan wasiat, berhak untuk dari hartanya itu ya. Apalagi kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan ya, orang yang sudah meninggal kalau diberikan kesempatan hidup, itu ibadah yang ingin dia lakukan itu adalah sedekah. Ya, di surah Al-Munafiqun ayat-ayat terakhir Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Dan hendaknya kalian ya mengeluarkan atau menginfakkan harta ya kalian yang kami karuniakan kepada kalian. Jangan ya seperti ya orang di antara kalian, ini sifatnya orang munafik ini. Ya begitu sakaratul maut dia, ya Allah tolong ya panjangkan umurku. Ini orang-orang pencinta harta ini. Ya, jangan sampai seperti itu cinta harta ini. Ya, dia belum berpesan kepada ahli warisnya. Dia langsung apa? Ya Allah, ya panjangkan umurku, aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Ini maka apa? Ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperpanjang umur seseorang kalau ya sudah datang waktunya, sudah habis kontraknya. Nah, kan ini. Maka ini perhatikan Anda sebagai anak, kalau memang itu ibu Anda berwasiat untuk itu dan hartanya banyak, Anda prioritaskan. Itu sumbang masjid yang barangkali itu menjadi jariyah, yang mana ya kalau kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Ya, jika mati anak Adam itu akan terputus amalannya kecuali 3 hal. Yaitu apa? Sedekahun jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah bisa berjalan terus sampai kapan? Mungkin masjid perlu yang bisa bermanfaat, perlu sumur kah ya untuk wuduknya orang, antum bangunkan dari itu, atau apa saja ya antum pantau itu untuk apa keperluannya dibelikan. Sebaiknya memang nyerahkannya itu berupa barang dia, jadi kita uang itu kita belikan mana ini supaya tersalurkan benar ya. Kita khawatir nanti ada yang khianat sehingga tidak berupa ini ya. Nah ini ya seperti ada beberapa masjid nih, kayak Masjid Al-Ikhlas Bandara itu perlu dana tuh ya untuk beli AC yang sekarang masih ngutang gitu. Ya Allah. Antum berikan itu, Masya Allah. Apalagi masjid itu luar biasa pengajiannya, taklimnya. Antum berikan itu, bayar tuh. Ya, yang Bandara. Ini sebagai anak harus menyalurkan itu. Dan wasiat memang kalau seandainya terbatas barangkali ya
jangan lebih daripada sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Sisanya jadikan waris. Kalau misalnya, tapi di sini di awal antum mengatakan beberapa warisan. Kalau sifatnya terbatas, maka apa? Lebih baik ya cukup sepertiga. Sepertiga itu sudah penuh, sudah banyak kata Rasulullah SAW. Ya, sudah banyak sepertiga itu. Sisanya yaitu sebagai waris. Tadi tinggal disebutkan ahli warisnya dulu, dan kalau bisa sesegera mungkin. Ya, teman-teman jangan waris itu ya terus ditunda-tunda. Apalagi yang berupa perhiasan ini ya segera dibagikan. Kalau bisa dibagikan dia berupa wungkul ya, atau ditaksir harganya, panggil appraisal ya, tukang taksir misalnya ya, bagi barangkali itu ada kenangan tersendiri dari ini ya, tinggal ini. Tapi yang jelas ya, memang ya dalam waris itu dahulukan hutangnya dan wasiatnya dulu. Karena dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Dahulukan dulu hutangnya ya, bayarkan hutangnya. Barangkali tanya makanya, siapa, apakah itu hutang duit atau hutang janji? Ya, harus ada saksi itu. Nah ini ya, jadi itu tadi langkah-langkahnya ya bagi siapa Harisma ya, bagi Harisma dikasih tahu dengan keluarga terkait. Dan di MUI ya bisa antum tanyakan di komisi fatwa, nanti dikeluarkan bagaimana cara menghitungnya komisi fatwa. Dan ini memang ya harus kita budayakan bagi waris dengan segera. Jangan disimpan-simpan, nanti akhirnya yalah qadarullah. Kalau sekarang yang diberikan wasiat itu meninggal terus, nah akhirnya apa? Bingung lagi. Kemudian jadi rebutan, meledak nanti semuanya. Jadi pecah keluarga gara-gara waris. Nah, yang Anda baca di sini, Ustaz, permasalahannya adalah secara lisan saja. Berarti nanti keluarga yang lain bisa rame tuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Makanya di sini ya memang sebaiknya wasiat itu tertulis. Ya kan? Ayat 282, 283 surah Al-Baqarah, yaitu Allah menyuruh kita menulis. Ya, menulis wasiat itu. Ya. Itu ditandatangani barangkali dalam keadaan sakit barangkali. Karena baru-baru ini juga diminta untuk memberikan nasihat. Ada orang, satu keluarga kaya banget. Ya, kaya banget, masya Allah, Allah berikan rezeki. Ya, karena di mana-mana tanahnya. Ya, hebat benar. Anaknya sedikit. Ya, Nabi beliau mudah-mudahan Allah bimbing ya. Jadi anak bilang anak nasihat, ini ada yang harus dibawa mati nih. Ya, karena ini terlalu banyak hartanya. Ini seperti ini. Ya, itu komunikasikan. Ya, komunikasikan dan harus disaksikan semuanya. Dikumpulkan supaya tidak terjadi fitnah. Ya, semua diundang. Sekarang kan gampang, bisa dengan menggunakan fasilitas Zoom virtual, pertemuan. Nih, hartanya kumpulkan, kita bertemu. Nah, sekarang gara-gara pandemi ini gampang semuanya nih, kumpulkan. Misalnya nanti berjauhan, kita tunjukkan, kita timbang berapa semuanya, kita beratnya berapa, ini siapa ini, dibagi dia, ya, yaitu 1:2, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, ini kalau ada ayah, ya, itu apakah memang hartanya ibunya sendiri atau harta sama ayah kan itu. Ayah ya mendapat berapa dia? Kalau ada anak berarti 1/4 dia dapat. Ya, ayahnya mendapat atau suaminya dapat ya, masih ada bapak nih dan adik ipar. Ya, seperti itu ininya. Jadi bisa ditanyakan ya, ke komisi fatwa atau ustadz ini, dan itu ya insya Allah akan membantu. Dan kalau bisa memang ya semuanya hadir. Setelah dibagi satu-satu itu harus ya ditandatangani semuanya di atas materai. Kalau misalnya lebih menguatkan lagi secara hukum, ya mungkin pakai notaris. Kalau banyak sekali pakai pengadilan agama untuk disahkan, sehingga di belakang hari
tidak lagi terjadi keributan di keluarga urusan waris. Kita sudah putuskan. Dan sebaiknya memang ya waris itu ya dihitung secara Islam, bukan secara hukum positif. Bayangkan hitungan dalam atau matematika dalam Al-Quran itu urusan waris. Allah ikut campur, kenapa? Karena Allah yang maha adil. Itu saja. Yakinlah Allah maha adil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan yang berkaitan tentang tadi masalah cemburu, Ustaz. Dari Ilham, beliau bertanya, Ustaz mau bertanya, bila istri cemburu lalu dilampiaskan dengan membuat status yang kurang layak menurut suaminya, caranya gimana? Kayaknya gini, Ustaz, lagi cemburu terus bikin statusnya jeder. Wah, itu akhirnya orang tahu. Ini nih, wallahi was kalian ya. Jangan sekali-sekali ya ukhti wa ya akhi, jangan ribut di medsos ya. Keluarga kita itu hanya keluarga kita jangan tahu ya. Jangan singgung-singgungan di ini. Wallah, ini berbahaya ini. Dan kadang-kadang ya ada saja sutradara ya. Sutradara yang memperkeruh masalah. Wallahi mas kalian. Jadi kadang-kadang masalahnya sepele jadi besar. Nah, dan jadi kemudian sengsara. Ya. Jangan sampai ya hal-hal yang negatif ya. Mungkin yang di Bali tahu itu. Ya, sampai dijadikan judul naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang seperti ini teman-teman sekalian ya tidak boleh. Ya, kita berupaya bagaimana kita menjaga ya keluarga kita. Itu syarat daripada sukses tuh, diantaranya apa? Di surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ini langkah pertama itu harus menanamkan keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan ya menanamkan keyakinan juga pada diri kita, keluarga kita itu. Ya. Kemudian apa? Kesabaran. 2 kali sebutkan kesabaran. Sabar. Ya, sabar. Yang namanya ribut ya di rumah tangga itu biasa. Ya, biasa. Keluarga para rasul aja. Manusia-manusia terbaik itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita apa? Tapi coba lihat bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan. Ya. Menyelesaikan permasalahan dari ya contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 istri. Gimana? Ya, Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadapi permasalahan rumah tangganya. Rasulullah SAW ya, beliau lebih ya, banyak lagi istrinya. Ada 13, 2 diantaranya adalah ya, yaitu budak sahayanya. 11 itu istrinya. Ya Rasulullah SAW mampu itu mengelola ini. Kita 1 istri susahnya setengah mati, kayak perang dunia ketiga nih, ya kan? Sampai semua orang tahu. Bayangkan, jangan sampai ada yang tahu, ya kan? Jangan sampai tahu. Jangankan itu, kalau bisa kita ribut, anak kita jangan sampai tahu kalau bisa. Tapi jarang anak-anak biasanya menjadi penengah dari orang tuanya. Ya, karena memang harus itu. Jangan juga anaknya cuek. Juga anaknya cuek, bapak ibunya ya enggak ngomong sekian bulan, tidak kumpul di satu kamar, anaknya diam. Apa fungsinya sebagai anak? Ya kan, ikut dong. Ya, ikut mendamaikan orang tuanya. Kita senang orang tua kita bersatu kembali. Kita itu akan dikumpulkan oleh Allah. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Ya kan? Ya kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka ya nanti kata Allah di akhir yaumul hisab ini dia akan dihisab dengan mudah. Maka kita harus berdoa itu. Ya Allahumma hasibni hisaban yasira tuh.
Ya, sebelum salam itu ada empat kata, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhan kami, hisablah aku dengan hisab yang sangat mudah. Ya. Dan kemudian apa? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya. Dan dia akan dipulangkan ke keluarganya dalam sukacita, yaitu di surga kita dikumpulkan ya oleh Allah di surga bersama keluarga kita. Apa enggak senang kita nih? Itu cita-cita yang paling tinggi, yaitu kita ingin dikumpulkan. Ya, jangan sampai kita tergoda dengan keadaan. Ya, makanya kadang-kadang aneh sekali. Ada keluarga diberikan fasilitas, ya, kekayaan, ya, semua ya terlengkapi, tapi hubungannya ya dengan pasangan hidupnya kayak drakor. Drakor pasti itu nonton drakor. Ya kalau Dracula ini ya ini yang kita khawatir kayak gitu nih. Berpengaruh saja tontonan itu ya. Berpengaruh sekali karena di kepalanya kan jangan-jangan suami saya kayak gitu, istri saya kayak gitu. Saya maunya begini kayak gini. Terus kemudian singgung-singgungan di ini, akhirnya kemudian ribut di. Ya mau jadi artis itu apa? Mau kemudian ditonton sama ini. Jangan sekalian. Jadi berupayalah harus ada yang mengalah. Ya, entah kita sebagai suami atau sebagai istri mengalah. Cari ya, kalau sudah pembicaraan itu udah diam saja. Cari membahas yang lainnya. Ya, membahas yang lainnya, tinggalkan bahas yang lainnya. Ya, dan tidak usah diinikan. Kalau perlu ya ada papan tulis dan tulis di kamar atau di mana kayak di dapur. Nih, gue ndak masak hari ini gara-gara lu. Sudah cukup kita aja berdua yang tahu. Nah, masak sendiri itu, rasakan sendiri. Udah, itu jawab juga. Nah, ya kalau gitu, ya ndak gue beri uang lu. Nah, belanja. Ya, padahal memang lagi bokek kedua-duanya kan itu. Ya. Allahu a'lam. Ya. Intinya permasalahan apapun antara sama istri jangan sampai orang lain tahu gitu Ustaz. Ya, sebaiknya seperti itu. Jangan sampai orang tahu. Kecuali kalau puncaknya tidak bisa di ini kan boleh. Antum cari orang yang amanah yang tidak bercerita kepada yang lain. Jangan bikin ya cari sutradara. Ya, mau ngarang-ngarang cerita naudzubillah min dzalik. Tapi saat ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan tadi masalah waris dari Ike Ummu Fadil. Untuk hibah, apakah diperlukan juga secara tertulis, Ustaz? Barakallahu fik. Ini hibah nih jadi masalah nih kalian. Hibah ini iwas kalian, ya memang sebaiknya tertulis ada catatan, ada catatannya. Nggak boleh dia hanya mengucapkan siapa saksinya. Jangan-jangan bohong. Orang bisa ngarang cerita. Sudah dihibahkan, mana buktinya? Kalau belum, dia tetap jadi waris dia. Ya, dia tetap jadi waris. Jadi kalau kecuali disaksikan oleh semua orang ketika itu barangkali kumpul pulang hari raya, ini rumah saya hibahkan untuk si fulan. Tapi juga hibah itu kalau seandainya ya dia punya anak banyak lalu dihibahkan, dia batal saudara. Batal, tidak boleh itu dilaksanakan. Ya, tidak boleh dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah tentang waris, dia tidak tahu siapa di antara anaknya yang bermanfaat di kemudian hari. Jangan anaknya ini hanya dia bisa menjilat kepada orang tuanya sehingga orang tuanya sayang kepada dia. Ya karena terlalu nuruti omongannya, saya mau dihibahkan. Enggak taunya ada anak yang lebih mungkin bermanfaat, kita enggak tahu. Yang bisa mengembangkan kekayaannya. Ya. Ini tidak boleh hanya ini karena faktor benci, faktor marah, lalu dihibahkan kepada yang tidak boleh. Jadi, dan kalau hibah itu sebaiknya tertulis. Hibah itu barangkali adil. Ya kalau misalnya mau dihibahkan kepada ini semua, anaknya satu-satu semuanya dapat. Ya anak sudah semuanya satu-satu. Nanti tinggal barangkali orang tuanya takut nih. Ya. Anaknya nanti bilang, saya nih berikan rumah sini, anaknya berikan rumah masing-masing satu-satu bagian. Udah selesai. Udah gitu nih rumah yang sekali nanti kau bagi semuanya. Bagi waris seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau membagi duluan tuh juga tidak enak tuh.
Kalau seandainya anaknya meninggal duluan daripada bapaknya, ya mantunya bisa kawin lagi tuh. Dia harus ikhlas tuh. Ya akhirnya apa? Oh dia ini, ya, kecuali sayang mantu, nggak apa-apa. Ya. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallah khairan, dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan pada malam hari ini yang belum dibacakan, insya Allah akan kami bahas pekan depan. Dan bagi antum yang menyimak siaran pada malam hari ini dan punya pertanyaan, insya Allah akan kita bahas pekan depan. Silakan antum tulis pertanyaannya dan dikirim ke WhatsApp di 0897 7532 668. Sekali lagi ya, bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan kirim WA ke 0897 7532 668. Dan pada malam hari ini kita cukupkan aja saja karena sudah lumayan larut dan sudah ada banyak pertanyaan sudah masuk, dan kita sudah bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bahas pertanyaan yang masuk pada malam hari ini pekan depan Ustaz ya. Baik, insyaallah. Sebagai kalimat terakhir Ustaz. Barakallahu fiik. Sekali lagi kami mohon kritik dan saran. Barangkali ada jawaban-jawaban kami yang kurang berkenan atau yang keliru, mohon para asatid ya juga bisa memberikan masukan di kami supaya kami bisa memperbaiki diri, karena kami khawatir ketika kami menyampaikan yang keliru masalah agama ini ya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali ya. Baik, teman-teman sekalian, jazakallahu khairan Ustaz. Teman-teman sekalian, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dan kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Salam afwan.